Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat lahir dan batin serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, saya akan menayangkan yaitu mekanisme atau peralatan kami di Alternatif Hikmah Alam. Karena yang namanya suatu pengobatan di bidang tradisional, supaya para pasien tidak penasaran, saya akan menerangkan keberadaan dan keaslian barang-barang saya ini. Pertolongan yang maha kuasa atas kuasa dan kehendaknya, barang saya asli semua, demi Allah dan bumi langit seisinya. Tidak ada rekayasa, maksudnya kayak pring cawang ya asli, rotan petuk ya asli, dan yang lain-lainnya. Itu tidak ada rekayasa disambung atau dilim seperti yang diceritakan di luar sana. Karena yang namanya alat untuk digunakan suatu pertolongan yang unsurnya dari suatu keyakinan, itu tidak mungkin kalau menurut saya menggunakan barang asal atau barang palsu. Karena yang namanya kepercayaan itu datang dari yang maha kuasa, yang dilewatkan orang yang percaya dengan saya. Jadi saya sangat menghargai suatu kepercayaan. Kepercayaan yang dititipkan oleh orang-orang untuk saya dari yang maha kuasa, itu saya menganggapnya lebih dari kekayaan dan harta, dari apapun. Jadi tidak mungkin kalau saya menggunakan media atau barang-barang palsu. Itu sama juga tipu daya, itu haram menurut saya. Juga apabila seorang pasien yang terkena penyakit berat alias komplikasi datang ke kami terapi lalu mendapat kesembuhan, itu suatu kebanggaan dan kebahagiaan menurut saya. Sorga bagaikan ibaratnya. Berarti saya berguna ilmunya, bisa menyehatkan orang yang sakit, yang sakitnya parah, bisa menolong hingga bisa aktivitas lagi, bisa usaha dan ibadah lagi. Itu suatu kebanggaan dan suatu kebahagiaan yang luar biasa menurut saya. Para pemirsa dan para pasien yang saya hormati, benda seperti pring cawang, bambu petuk, kayu petuk, rotan petuk saya gunakan untuk mengurut atau pengobatan bagian luar, fisik bagian luar. Seperti kayak ini, yaitu bambu petuk tapi jenisnya kecil. Dan ini matanya masih kecil, belum timbul sarang. Terus ini rotan petuk. Nah, ini yang saya gunakan untuk menekan suatu urat-urat yang bermasalah. Nah, ini bambu pati lele. Kalau bambu pati lele itu rosnya satu, cincinnya satu, matanya dua. Itu namanya bambu pati lele. Ini juga untuk menekan atau untuk urut. Ini sangat lama. Terus ini bambu cabang yang jenisnya kecil. Nah, terus ini kayu petuk, pring petuknya. Ini pring petuknya. Nah, ini yang namanya kayu petuk. Kalau kayu petuk itu lain, jenisnya lain, tidak kayak bambu petuk. Bambu petuk itu ada ujungnya, matanya beradu. Kalau ini bambu kayu petuk itu
tidak ada ujungnya, jadi bonggol-bonggol, pangnya nyambung begini. Ini jenisnya lain, namanya kayu bedu, khasiatnya sama. Ini juga saya gunakan untuk urut, untuk menekan bagian-bagian yang bermasalah. Nah, ini bambu cabang yang ukuran besar. Ini juga untuk menekan atau untuk meluruskan tulang ekor. Dan bagian dalam adalah para pemirsa, para pasien, itu batu pusar bumi, saripati bumi yang dibikin mineral, caranya direndam di air. Ini batu kelapa, dan ini yang hitam, dua batu ular, dan ini batu landa. Batu pusar bumi, batu kelapa, batu landa, saya rendam di air untuk membuat mineral. Dan air itu saya campurkan ke ramuan tradisional setelah direbus untuk kombinasi. Karena batu landa ini dan batu kelapa serta batu pusar bumi ini, kalau menurut ilmu kesehatan atau ilmu medikal, ini mengandung suatu bakteri atau kuman yang menguntungkan secara alami, itu sangat kuat untuk melawan dan mengusir bakteri dan racun tubuh yang timbul dari makanan-makanan berkimia yang lewatnya air kencing. Para pemirsa yang saya hormati, dan ini adalah tulang gajah, tulang gajah, gigi gajah atau rahang. Nah, ini fungsinya untuk mengisi sumsum dan menguatkan tulang, karena kalau usia lanjut rata-rata sumsumnya keropos, tulangnya renyah. Juga untuk membentuk metabolisme. Kalau ramuan tradisional hanya sebatas organ-organ dari jenis daging, tapi kalau organ yang jenis otot, tulang atau sumsum itu dari tulang. Ini tanduk rusa saya kombinasi dengan tulang gajah ini. Nah, binatang gajah ini binatang yang sangat dilindungi. Jadi di dalam Undang-Undang Negara tahun 45, bagi seorang pemburu, penjerat, pembunuh, atau penembak, atau jual beli organ yang dari binatang dilindungi, itu terutama binatang gajah, itu akan mendapat sanksi atau hukuman. Dan saya mendapatkan ini bukan memburu, bukan membunuh, bukan menjerat atau jual beli, tapi saya dapatkan waktu saya di Lampung Barat. Waktu itu menggali tanah untuk bikin lubang sampah. Ini terkena cangkul, sudah di dalam tanah. Ini umurnya kurang lebih ini sudah 1 abad. Dan lalu saya pernah tanya kepada seorang ahli hukum atau pengacara itu di daerah Lampung, dan saya agak lupa tempatnya orang tersebut. Saya ketemu waktu itu di daerah Liwa di kota itu. Saya sempat berbincang-bincang itu secara tidak sengaja. Saya nanyakan masalah gajah. Kalau gading gajah, entah itu dapat di hutan, entah itu dapat di dalam tanah, pokoknya dapatnya tidak sengaja, itu tetap milik negara. Karena yang paling berharga organ gajah adalah gadingnya, tanduknya, bukan gigi, bukan geraman atau bukan tulang. Gadingnya yang 2 kanan kiri, itu pun kalau gajah laki-laki baru keluar gading, ada gadingnya. Kalau perempuan tidak ada gadingnya. Itu yang sangat berharga menurut negara, bagian organ gajah tersebut. Walaupun ada orang yang mendapatkan tidak memburu, contoh dapat di dalam tanah lah, seperti saya mendapatkan tulang atau giginya di dalam tanah, atau tergeletak di hutan atau di mana saja. Karena tidak memburu, tidak membunuh, tidak menjerat, dan tidak jual beli, itu tidak ada hubungan ranah dengan hukum negara masalah binatang. Tapi yang dimaksud gading itu milik negara, tetap diserahkan atau lapor kepada pihak setempat, pamong setempat.
entah itu lurah, entah itu camat, harus lapor. Walaupun didapat tidak memburu. Tapi kalau organ yang lainnya selain gading itu, kayak tulangnya, kayak rahamnya, itu kalau di daerah Lampung itu pating geletak. Banyak sekali yang di sungai, di hutan, itu banyak sekali fosil-fosil itu. Itu tidak masalah. Organ yang paling berharga adalah gading tanduknya yang dua itu. Itu kalau gajah laki-laki. Itu tidak pandang memburu, siapa yang dapat itu harus diserahkan pada negara, harus lapor kepada pamong setempat. Tapi kalau organ selain itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Karena saya pernah tanya kepada pengacara itu dengan sejelas-jelasnya, karena saya akan menggunakan organ tersebut. Khawatirnya ada masalah orang-orang yang suka memanfaatkan sesuatu yang belum jelas. Jadi saya tanyakan sejelas-jelasnya pada pengacara atau kuasa hukum tersebut, itu tidak apa-apa, maka saya berani menggunakan. Juga menurut kiai saya ini halal karena binatang tidak bertaring. Juga caranya benar, tidak membunuh, tidak menganiaya. Kalau caranya membunuh, menganiaya, itu haram, itu tidak boleh untuk pengobatan kalau tidak itu, karena caranya salah. Para pasien dan para pemirsa yang saya hormati, kurang lebihnya sekian dulu. Insya Allah lain waktu kita bisa sambung lagi. Saya minta doa restu kepada para pasien dan para pemirsa YouTube channel Ismu Yasin. Mudah-mudahan saya panjang umur dan barang yang saya tayangkan tersebut ini bermanfaat di tengah masyarakat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.